Ya, untuk selanjutnya kita pelajari jenis model pertumbuhan yang kedua, yaitu model pertumbuhan logistik, ya. Ini merupakan sebuah model pertumbuhan populasi di mana populasi awalnya tumbuh pada tingkat eksponensial, ya, sampai dibatasi oleh beberapa faktor. Kemudian populasi memasuki fase pertumbuhan lambat dan akhirnya nanti stabil atau menstabilkan begitu. Faktor di sini yang dimaksud bisa berupa faktor bahan pangan yang terbatas, faktor tempat hidup yang terbatas dan sebagainya. Itu ya, makanya di sini dikatakan model pertumbuhannya logistik karena menyesuaikan kebutuhan logistik dari setiap populasi yang ada. Ya. Di sini kita ingat kembali bahwa dalam model pertumbuhan satu spesies atau satu populasi diasumsikan area dan fasilitas hidup terbatas. Jadi di sini kita sudah mulai menyusun asumsi untuk membuat model pertumbuhan logistik. Asumsi yang pertama itu adalah area dan fasilitas hidupnya terbatas karena memang makhluk itu bergantung ya, hidupnya itu dia bisa berhidup, eee, bisa bertahan karena butuh fasilitas hidup seperti makanan, terus tempat itu tadi, tempat pijakan, kesediaan minum, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita abaikan. Kalau di jenis pertumbuhan yang pertama tadi, untuk asumsi yang ini tadi, ditiadakan, itu ya. Jadi untuk asumsi kali ini kita, lebih mendekati fenomena realnya, gitu ya. Dan populasi dianggap tersebar secara merata di seluruh daerah. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa populasi tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun secara eksponensial sebagaimana jenis pertumbuhan konstan pada part sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, tetapi dapat terjadi jika populasi naik, maka angka pertumbuhan cenderung turun. Bahkan untuk populasi yang cukup besar, bukan mustahil angka pertumbuhannya negatif. Kenapa? Karena eee misal ya, ada satu populasi yang sudah mencapai satu titik batas maksimal, jumlah maksimal yang ada, nanti pasti akan ada yang tidak bisa bertahan, gitu. Jadinya angka pertumbuhannya cenderung turun, bahkan bisa jadi bernilai negatif. Nah, fenomena ini disebabkan area dan fasilitas hidup terbatas tadi. Jadi ada istilahnya seleksi alam, gitu ya. Nah, fenomena tersebut bisa digambarkan sebagaimana gambar 2.3 ini. Jadi dia nilainya menurun bahkan bisa mencapai negatif. Itu ya. Kemudian bagaimana nih kita menyusun model pertumbuhannya? Nah, di sini kita merujuk dari pendapatnya Verhulst, Pearl, dan Reed dalam Haberman. Ya, di sini teman-teman ada e-book-nya, teman-teman bisa cari ya. Sejak dulu sudah mulai merumuskan modelnya. Ini tahun 1830, 1920, 1977. Ya, kalau di Haberman itu tertulisnya 1977 ya. Tapi sudah dirumuskan jauh sebelumnya Verhulst tahun 1830 ya. Mereka ini mengemukakan model sederhana yang menyatakan hubungan R dan T yang berkaitan dengan kebutuhan logistik masing-masing populasi tadi, begitu. Nah, mereka menyatakan bahwa angka pertumbuhan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan tanpa pengaruh lingkungan. Di sini kita lambangkan dengan bilangan positif A dan efek naik
disebutnya angka kepadatan populasi, di sini kita lambangkan, bilangan positif B kecil dalam hubungan yang linier, ya. Sehingga diperoleh di sini Rn sama dengan A dikurangi Bn. Ya, jadi sekali lagi A-nya itu angka pertumbuhan tanpa pengaruh lingkungan, lalu B-nya itu efek naiknya angka kepadatan populasi. Jadi efek karena di sini, B itu efek naiknya angka kepadatan, populasi, jadi di sini dikalikan dengan, N ya. Di sini hubungannya, bersifat linier. Jadi diperoleh Dn dt sama dengan N dikali A min Bn, karena sebelumnya kan kita peroleh ya ini pengembangan dari yang, rumus umum sebelumnya, yaitu di sini Dn sama dengan ini ya kalau untuk rumus umumnya tadi seperti ini. RT kali NT. Ya, karena untuk yang konstan tadi di sini R0. Nah, kalau sekarang itu, untuk yang logistik, ya, dia itu, angka pertumbuhannya dipengaruhi oleh ini, ya. Jadi di sini R-nya kita rubah menjadi A min Bn dikali N, gitu. Itu ya. Nah, persamaan diferensial ini kita sebut dengan persamaan logistik. Nah, kemudian bagaimana cara kita, menggambarkan untuk hubungan antara dN/dt ini dengan N-nya, ya. Nah, di sini untuk menyusunnya, karena di sini sudah dalam bentuk perkalian, ya, biasanya untuk cara mudahnya kita cari titik potongnya, ya. Di sini titik potong dengan sumbu N, berarti, kita buat Dn dt-nya sama dengan 0, ya. Di sini untuk membuat, di sini apa yang titik potongnya di sini di sumbu N, di sini, kita substitusikan nilai Dn dt sama dengan 0 diperoleh, N sama dengan 0 atau A min Bn sama dengan 0. Ya, jadi di sini untuk N sama dengan 0 jelas. Lalu di sini untuk yang A min Bn sama dengan 0, maka diperoleh N sama dengan A per B. Tuh ya. Jadi si pembuat 0 adalah N sama dengan 0 dan N sama dengan A per B. Jika kita masukkan nilai N tersebut, N0 dan NA per B, nanti diperoleh Dn dt-nya 0. Jadi diperoleh kurang lebihnya grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik Dn dt, terhadap NT pada kasus model pertumbuhan logistik. Oke, kita lanjutkan analisa selanjutnya. Nilai NT dengan angka pertumbuhan populasi sama dengan 0 atau Dn dt sama dengan 0, ini disebut dengan populasi keseimbangan atau populasi equilibrium, dan dari persamaan 2.8, kita ingat kembali 2.8 yang mana? Yang ini. Ya, ini 2 persamaan 2.8. Jadi, populasi keseimbangan itu diperoleh dari N sama dengan 0 dan N sama dengan A per B, ya. Kenapa sih kok Dn dt sama dengan 0? Saat itu terjadi kita menyebutnya populasi keseimbangan, karena teman-teman ingat kembali ya, yang sudah
jelaskan di part sebelumnya, kalau NT itu mewakili jumlah populasi pada waktu T, kalau DN/DT berarti mewakili angka pertumbuhan populasi. Berarti di sini karena angka pertumbuhan populasinya sama dengan 0, berarti dia tidak meningkat dan tidak turun. Jadi dia stabil, seimbang, makanya disebut populasi keseimbangan. Makanya di sini yang sering atau yang banyak memberi manfaat itu saat keadaan seperti itu, karena itu keadaan yang bisa dikatakan yang ideal ya, stabil, DN/DT-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita perlu mencari tahu, kapan atau apa saja yang membuat DN/DT sama dengan 0. Nah, DN/DT sama dengan 0 karena tadi, diperoleh dari N sama dengan 0 dan N sama dengan A per B, maka di sini perlu kita lihat, mana kasus yang menarik untuk kita amati selanjutnya. Nah, karena di sini untuk kasus yang N sama dengan 0 itu interpretasinya adalah jumlah populasinya sama dengan 0, ini kurang menarik untuk kita bahas ya. Jadi kan tidak ada spesiesnya ceritanya, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya, yang menarik untuk kita bahas itu adalah populasi keseimbangan yang N-nya tak 0, yang saat N sama dengan A per B. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, populasi keseimbangan tak 0 ini terjadi antara lain karena angka kematian dan angka kelahiran sama besar. Itu bisa jadi. Jadinya diperoleh seimbang angka pertumbuhannya. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan kemudian yang muncul, apa yang terjadi setelah populasi keseimbangan tak 0 tercapai? Ya, yang jelas populasi tak 0 ini merupakan populasi maksimal dari spesies yang dapat bertahan. Karenanya sering kita sebut juga dengan kapasitas batas atau carrying capacity. Untuk keadaan yang sama ya, populasi tak 0 ini juga sering dikatakan mencapai tingkat jenuh atau saturation level karena setelah itu terjadi angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Kayak jadi, di sini sebelum kita lanjutkan, kita, garis bawahi hal pentingnya bahwa A per B ini adalah populasi keseimbangan tak 0 ya, atau populasi maksimal ya, atau kapasitas batas, intinya itu ya. Nah, di sini, berarti bisa dikatakan, pada analisis selanjutnya muncul pertanyaan kan, bagaimana atau apa yang akan terjadi ke depan saat N0-nya atau populasi awalnya itu kurang dari A per B dan, apa yang terjadi selanjutnya jika N0-nya itu lebih besar dari A per B ini. Itu ya, makanya untuk analisis selanjutnya itu yang akan kita selidiki gitu ya. Nah, di sini langsung saja untuk mengetahui, apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita perlu mencari solusi eksplisitnya. Nah, dalam hal ini saya langsung sajikan ya, solusi dari, model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan logistik yang mana? Ini ya, ini model pertumbuhan logistik. Nah, nanti solusi eksplisitnya teman-teman bisa, buka kembali buku kalkulusnya, nanti akan diperoleh ini ya, N sama dengan ini ya, cukup panjang. Nah, dari sini lalu kita substitusikan
T-nya menuju tak hingga karena analisa kita itu adalah untuk memprediksi untuk waktu yang cukup lama, untuk waktu yang amat sangat lama sekali nanti apa yang terjadi dengan populasi itu. Akankah punah atau stabil atau apa gitu ya. Nah, di sini saat kita substitusikan nilai T-nya menuju tak hingga, nanti diperoleh NT-nya itu sama dengan A per B. Jadi akan diperoleh batas tadi di sini nilai NT-nya itu sama dengan kapasitas batas, ya, atau mencapai populasi maksimal untuk T menuju tak hingga. Nah, di sini, kita mencoba menyusun solusi, grafiknya untuk N, ya, terhadap T, itu untuk yang bagaimana keadaan yang N0-nya itu kurang dari A per B, ya, kurang dari kapasiti batas, ya, kapasitas batas atau N0-nya yang ini yang lebih besar dari kapasitas batasnya. Nah, nanti karena di sini berdasarkan hasil yang perhitungan yang diperoleh itu untuk T menuju tak hingga N0 berapapun itu dia nanti akan, menuju ke A per B. Jadi dia baik, yang, kurang dari maupun yang lebih dari A per B, nanti dia akan menuju, mendekati ini, ya, akan mendekati titik A per B. Jadi kalau yang atas ini dia akan menurun semakin mepet ya, dengan ini, dengan, nilai A per B. Kalau yang, N0-nya kurang dari A per B dia akan selalu meningkat sampai, dia, selalu menuju atau mendekati A per B. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini, ya, mendekati A per B. Perilaku NT untuk T membesar. Itu ya, makanya di sini jika, kita simpulkan ya, jika N0 lebih besar dari A per B, maka NT turun monoton menuju kapasitas batas. N sama dengan A per B kapasitas batasnya. Lalu bila N0-nya kurang dari A per B, maka NT-nya dia akan naik monoton menuju kapasitas batas N sama dengan A per B. Tuh, ya kurang lebihnya untuk yang model pertumbuhan logistik. Ya, untuk selanjutnya kita pelajari jenis, model pertumbuhan ketiga, yaitu model pertumbuhan dengan tundaan waktu atau time delay, ya. Di sini sama-sama kita, baca, kita diskusikan bareng, ya. Dalam bagian sebelumnya telah kita ketahui model logistik ini, ya, dicatat dulu ini model logistiknya. Jadi dari sini kan, kita peroleh tadi untuk N0-nya itu jika kurang dari A per B dia akan naik monoton, maksudnya itu berarti naik terus tidak akan, turun gitu ya, akan menuju, A per B kapasitas batasnya. Sedangkan untuk populasi awal yang lebih besar dari A per B, maka populasinya turun monoton menuju kapasitas batas. Nah, tapi di sini ya, beberapa eksperimen ternyata menghasilkan bahwa populasi mendekati tidak monoton menuju kapasitas batas, melainkan berosilasi di sekitar kapasitas batas. Jadi maksudnya di sini tidak monoton tapi naik turun di sekitar titik itu gitu loh. Kalau turun monoton berarti turun terus, naik monoton itu naik terus. Nah, tapi ternyata eksperimen menunjukkan tuh dia berosilasi, ya, bergerak naik turun gitu ya, tidak selalu monoton naik terus, tidak selalu monoton turun terus gitu, berosilasi di, eee, sekitar, titik itu. Nah, di sini
Bahkan ada beberapa populasi yang, berosilasinya tapi malah justru menjauhi kapasitas batas ya. Jadi tidak hanya di titik tadi upper B, tapi juga bisa jadi malah menjauhi upper B. Nah dari situ, muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana bentuk model matematikanya yang bisa mendekati kondisi realnya? Bagaimana solusi modelnya? Bagaimana interpretasi dari solusi tersebut? Dan sebagainya. Itu ya. Jadi di sini model yang ada semakin mendekati berusaha untuk bisa mewakili kondisi real yang ada, itu ya, melengkapi, menyempurnakan gitu. Adalah suatu kenyataan bahwa di dalam suatu ekosistem, perubahan populasi tidak selalu monoton, itu ya. Di sini kita nanti akan mulai menyusun asumsi, ya. Hal ini disebabkan individu tidak dapat melahirkan terus-menerus sepanjang hidupnya. Ada beberapa individu yang belum mampu berkembang baik. Misalnya individunya belum dewasa, maka dia belum bisa berkembang biak, masih anak kecil, misal masih anak-anak. Lalu bisa jadi individunya tak mampu berkembang biak atau individu itu mandul. Nah, gejala ini merupakan suatu fenomena di mana suatu individu memerlukan tenggang waktu untuk berkembang biak. Makanya di sini kita sebut model yang akan kita susun ini model dengan tundaan waktu atau model dengan time delay karena memang ada beberapa hal atau faktor yang menghambat pertumbuhan seperti yang sudah kita sebut di atas ini. Tapi penyebabnya ternyata tidak hanya ini ya, ini bisa jadi yang lain seperti misalnya area dan fasilitas hidup terbatas. Pada saat populasi melebihi kapasitas batas atau batas jenuh, titik jenuh, angka kematian cenderung lebih besar daripada angka kelahiran. Maka terjadilah penurunan populasi. Ya, demikian drastisnya penurunan itu sehingga menyebabkan populasi turun sampai di bawah kapasitas batas. Pada saat ini, secara berangsur-angsur cenderung akan angka kematian turun dan angka kelahiran naik karena area dan kapasitas kembali membaik. Jadi inilah yang tadi kurang lebihnya ya yang menjelaskan kenapa ada osilasi. Ya, karena nanti dia akan menurun drastis ya, tapi saat nanti area atau kapasitas atau mungkin faktor lain itu yang mau berpengaruh itu mulai, berangsur-angsur membaik, ya nanti juga angka kematiannya mulai menurun, angka kelahirannya akan naik kembali gitu loh. Makanya terjadi osilasi. Itu ya, tidak monoton turun, tidak monoton naik, tuh. Nah, yang menarik bagi kita bukan penyebab-penyebab di atas, itu, nanti beda beda materi. Yang kita mau pelajari ini modelnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai menyusun model matematika dari fenomena tersebut, lalu kita mau menganalisisnya. Ya, di sini kita sudah mulai akan mengkonstruksi model pertumbuhan dengan tundaan waktu. Tundaan waktu penting dalam pemodelan masalah nyata sebab keputusan biasanya dibuat berdasarkan pada keadaan sebelumnya. Menurut Habermas, tundaan waktu penting untuk dipertimbangkan dalam pemodelan pertumbuhan populasi karena laju pertumbuhan populasi tidak hanya bergantung pada jumlah populasi pada waktu sekarang, tetapi juga bergantung pada jumlah populasi pada waktu sebelumnya atau pada waktu T dikurangi tau kecil ya. Nanti ini simbolnya mengikuti ya, tidak hanya ini nanti tapi juga sering kita menyebutnya TD ya, boleh tapi agar kita lebih enak menulisnya ya simbolnya kita nanti seringnya mungkin pakainya TD, tapi teman-teman jangan kaget jika ada menulisnya seperti ini maksudnya sama aja, itu ya.
Contoh sederhana misalnya dalam bidang biologi, suatu kenyataan bahwa di dalam suatu ekosistem perubahan populasinya tidak selalu monoton. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Hal ini disebabkan karena individu tidak dapat melahirkan secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Selain itu ada beberapa kasus yang individu mandul misalnya, itu ya. Gejala tersebut merupakan suatu fenomena di mana suatu individu memerlukan tenggang atau tundaan waktu atau time delay untuk berkembang biak. Untuk membentuk model matematika dari contoh permasalahan tersebut, maka kita gunakan model matematika dengan tundaan waktu. Adapun model yang dipakai pastilah menggunakan persamaan diferensial tundaan. Di sini kalau pada persamaan 2.8 atau persamaan logistik sebelumnya, itu angka pertumbuhan bergantung hanya pada populasi sekarang, padahal itu realnya tidak hanya bergantung pada waktu sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu. Jadi di sini kita susun pengembangan modelnya. Ya, karena di sini kita ingat kembali bahwa angka pertumbuhan di sini ternyata bergantung pada populasi waktu yang lalu N, T, min TD. Dengan TD itu waktu tundaan atau time delay. Ya, ini yang poin penting yang akan kita gunakan dalam melakukan pengembangan tersebut, bahwa angka pertumbuhan itu bergantung pada populasi waktu yang lalu atau N T min TD. Jadi di sini untuk lebih jelasnya kita coba tuliskan kembali untuk angka pertumbuhan formula sebelumnya, ya. Angka pertumbuhan sebelumnya kan kurang lebih seperti ini ya. 1/n dikali dn dt sama dengan rn, ya. Atau bisa kita tuliskan dalam redaksi berbeda tapi dia nanti ekuivalen, ya. dn dt sama dengan f n, ya. Fn ini maksudnya sembarang fungsi dalam variabel n. Kalau teman-teman mau menuliskannya lebih lengkap, lebih bagus lagi ya, berarti di sini dnt ada kurung t-nya, di sini berarti juga fnt, ya. Begitu. Cuma di sini tidak saya tulis ada dalam kurung t-nya. Nah, di sini bagaimana cara kita menyisipi time delay-nya? Nah, di sini yang pertama di sini sudah dituliskan yang ini dulu ya. Jadi di sini kita sisipi time delay-nya di sini, ya. Sebelumnya ini kan NT aja dalam kurung, ini kalau mau lebih lengkap, ya. Begini, ada di dalam kurung NT-nya. Ya, jadi di sini kita sisipkan time delay-nya di dalam sini N-nya. Berarti di sini diperoleh dN dt sama dengan F N T min TD. Itu ya, sudah kita sisipi TD di sini. Ya. Itu untuk formula yang pertama. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk yang R, ya, angka pertumbuhan atau rate itu N kali dN dt sama dengan, ini kan sebelumnya di sini NT. Itu ya, sekali lagi karena angka pertumbuhan bergantung pada populasi waktu sebelumnya, jadi di sini angka pertumbuhannya itu T-nya itu kita sisipi dengan time delay. Jadinya R di sini dalam variabel N T min TD. Itu ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya ini dengan ini. Tuh ya, untuk yang hanya memperhatikan T dan yang memperhatikan time delay. Ya, kalau yang ini dengan ini.
memperhatikan waktu T, waktu pada saat itu, pada saat T, kemudian ini yang, memperhatikan time delay. Itu ya. Ini adalah kurang lebihnya formulasi umumnya, rumus umumnya untuk, model pertumbuhan dengan memperhatikan waktu tundaan. Nah, di sini untuk 2 rumus di bawah ini adalah contoh aplikasinya pada jenis model pertumbuhan sebelumnya. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang model pertumbuhan konstan. Nah, bagaimana jika kita kombinasikan R konstan dengan memperhatikan tundaan waktu juga. Nah, sebelumnya kan R konstan itu, R0 kali NT, ya. Jadinya diperoleh di sini untuk, kombinasinya diperoleh dNdt sama dengan R0 kali N min TD. Ya, untuk selanjutnya di sini aplikasinya yang kita mengkombinasikan persamaan logistik atau model pertumbuhan logistik dengan tundaan waktu. Sebelumnya itu untuk, yang logistik itu untuk, rumus R-nya atau angka pertumbuhannya kan Rn sama dengan A min Bn, ya. Nah, di sini lalu, tinggal kita substitusikan di sini ya apa namanya, untuk time delay-nya ya kita substitusikan pada Rn, jadinya nanti ini di sini, eee, kita sisipi T min TD. Jadinya kalau kita sisipi T min TD di sini juga ikut. Nah, jadi diperoleh, eee, dNdt sama dengan NT dikali A min Bn T min TD. Tuh ya, mengikuti ini nih dari persamaan 2,20. Ya, jadi awalnya 1/NT dikali dNdt sama dengan ini. Nah, ini pada apa namanya, pada rumus yang logistik, Rn itu kan ini. Ya, jadi di sini tinggal kita substitusikan aja, kita ganti di sini, eee, N-nya itu yang pada R itu T min TD, kita sisipi time delay, baru di sini kita, pindah ruaskan NT-nya. Jadi di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mendapatkannya. Untuk kombinasi dengan jenis model pertumbuhan yang lain, silakan teman-teman bisa explore, bisa gali sendiri dengan membaca jurnal sebanyak mungkin ya. Di jurnal-jurnal itu ada sangat beragam jenis model pertumbuhan. Nah, semakin banyak teman-teman membaca, semakin kaya wawasan teman-teman. Karena di sini yang kita pelajari terbatas hanya 3 ini aja. Begitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, setidaknya teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dasar tentang model pertumbuhan yang paling sederhana dulu, baru kemudian yang kompleks yang ada di jurnal-jurnal. Begitu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan daring, kali ini. Saya mohon maaf jika banyak salah dan kurang dalam pembelajarannya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.